Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Satria Drama. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya dari kelas 2D dengan NIM 032. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisa saya yang telah terbukti ada di dunia nyata, yaitu dengan tema pergaulan bebas dalam perspektif pendidikan agama Islam. Nah, latar belakang dari pergaulan bebas ini adalah masalah sosial yang biasanya banyak terjadi di kalangan remaja maupun orang dewasa. Nah, kemajuan teknologi media sosial dan perubahan gaya hidup membuat interaksi antar individu menjadi semakin mudah. Nah, di sisi lain, jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengaman agama yang normal maupun sosial, nah pergaulan bebas tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas syariat, nah tetapi juga mencakup perilaku seperti mengonsumsi minuman keras, menyalahgunakan narkoba, seks di luar nikah, hingga tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang buruk. Nah, fenomena ini sering diberitakan di berbagai media massa dan menjadi perhatian masyarakat karena berdampak pada peningkatan kenakalan remaja, nah, kekerasan, kehamilan di luar nikah, serta rusaknya masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pergaulan bebas merupakan persoalan yang penting sekali untuk dibahas agar masyarakat, khususnya generasi-generasi muda saat ini, agar memahami pentingnya menjaga akhlak sesuai ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu tujuan saya meresum kasus ini. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana Islam memberikan pedoman agar umatnya dapat menjaga akhlak dan kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan. Nah, analisis berdasarkan Al-Quran, Islam memberikan pedoman yang jelas agar manusia menjadi kehormatan dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang segala perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga pandangan, menjaga pergaulan, serta menghindari segala bentuk perlakuan yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan. Selain itu, Allah juga memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30. Nah, analisis berdasarkan medis. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang baik. Beliau bersabda, "Seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Apabila seseorang berteman dengan orang yang memiliki akhlak baik, maka ia akan terdorong melakukan kebaikan. Sebaliknya, jika berteman dengan orang yang berperilaku buruk, maka ia lebih mudah terpengaruh melakukan perbuatan yang sangat menyimpang dan juga merugikan bagi diri sendiri. Nah, nilai-nilai akhlak Islam dalam resume ini yaitu dalam menghadapi pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu menjaga kehormatan diri atau iffah. Dan yang kedua, yaitu memiliki rasa malu, karena malu merupakan bagian dari iman. Dan yang ketiga, menjaga amanah terhadap diri sendiri dan keluarga. Keempat, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Dan yang terakhir, memperkuat keimanan melalui ibadah, membaca Al-Quran, mengaji, dan lain-lain, dan mengikuti kegiatan yang positif. Lalu,
Ini solusi dari hasil resume saya menurut Islam. Nah, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu memperdalam ilmu agama sehingga mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, memilih teman yang memiliki akhlak baik dan mampu memberikan pengaruh yang positif, bukan yang negatif. Nah, yang keempat, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak, serta menghindari konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti pornografi dan lain-lain. Yang kelima, yaitu memperkuat komunikasi antara anak dan orang tua agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan anak itu mau cerita kepada orang tua apa yang sedang mereka alami di luar maupun di dalam rumah. Dan selain itu, sekolah, keluarga, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab bersama dalam membentuk karakter generasi muda agar memilih akhlak mulia. Nah, kesimpulan dari resume saya ini, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan salah satu fenomena sosial yang memberikan dampak negatif terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pergaulan bebas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan agama, pengaruh lingkungan pertemanan dan lingkungan mereka tinggal, lalu lalai dari pengawasan orang tua, serta menyalahgunakan media sosial yang sangat tidak bijak. Lalu dalam perspektif pendidikan agama Islam, pergaulan bebas bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam karena menjaga kehormatan diri, memilih teman yang baik, menjaga pandangan, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang mendekati zina. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, upaya pencegahan pergaulan bebas harus dilakukan melalui penguatan keimanan, pendidikan agama sejak dini, peran aktif keluarga, lingkungan yang positif, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tadi, kehidupan sehari-hari diharapkan generasi muda mampu menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga. Nah, itulah hasil resume saya tentang tema pergaulan bebas. Dan janganlah kalian melakukan pergaulan bebas, apalagi berhubungan zina sebelum nikah. Wala taqrabuz zina. Allahu Akbar. Allah Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.